Jordan Van Foreest untuk sementara memimpin klasemen turnamen Praha Chess Festival 2026. Pada babak kelima, Van Foreest berhasil mengalahkan Hans Niemann yang membuat satu blunder fatal ya, yang mengakibatkan harus kehilangan perwira. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Kita mulai analisanya. Van Foreest memegang buah putih dan Hans Niemann hitam. Permainan berlangsung dalam gambit menteri ditolak variasi 3 kuda. Foreest mengawali dengan D4, kemudian kuda ke peta F6, C4, E6, kuda F3, D5, dan kemudian berlanjut dengan kuda ke peta C3. Ini adalah variasi 3 kuda ya. Berlanjut dengan C5 oleh Hans Niemann. Tantangan pertukaran pion di lajur D dan juga lajur C. Pion kali pion, pion kali pion, dan kemudian menteri kali pion, dilanjut dengan pion kali pion, menciptakan pion isolani di pihak hitam. Pion ke peta E4 mendobrak ya Van Foreest, kemudian dilanjut dengan pion kali pion dan terjadi pertukaran menteri. Raja tidak bisa rokade dan untuk sementara hitam unggul 1 pion, tapi kemudian datang serangan melalui kuda ke peta G5 mengancam pion yang ada di lajur F dan juga yang ada di lajur E. Pengembangan perwira dilakukan melalui gajah ke peta E6, dilanjut dengan pion ke peta A3. Kuda berkembang ke peta D7, dilanjut dengan pion ke peta G3 mempersiapkan gajah fianchetto. Benteng digeser ke peta C8, dilanjut dengan gajah fianchetto. Tapi kemudian Hans Niemann punya langkah yang bagus, yaitu gajah ke peta C4, tidak membiarkan raja putih untuk rokade ke sayap raja. Kuda kali pion dilanjut dengan kuda kali kuda, penyederhanaan menuju endgame ya. Dan gajah berkembang ke peta C5, menawarkan gajahnya ditukar dengan kuda. Menolak putih dan memainkan gajah ke peta F4, mengontrol peta D6. Pion didorong ke peta F5 mengusir kuda, dilanjutkan dengan kuda kali gajah. Cek dilakukan, tapi kemudian gajah menutup, dilanjut dengan kuda kali kuda. Rokade dimainkan oleh Van Foreest, rokade ke sayap menteri ya, tidak takut meskipun rajanya langsung terkena pining. Tapi kemudian Hans Niemann melakukan blunder yang sangat fatal ini ya. Gajah ke peta D3, tujuannya menutup serangan dari benteng, tetapi ini membuat gajahnya terkena pining dan kita bisa lihat kudanya bisa saja dimakan ya. Mungkin ini miskalkulasi ya dari Hans Niemann, pikirnya gajah akan langsung memakan, tetapi kalau dimakan adalah langkah yang keliru karena rajanya terkena skak ya. Jadi langkah terbaiknya adalah pion ke peta B4, mengancam kuda. Kuda tidak bisa berpindah, kalau berpindah maka gajahnya akan tumbang. Kemudian berlanjut dengan kuda ke peta A4, memberikan skak. Tapi Van Foreest punya langkah bagus, yaitu gajah menutup skak dengan ke peta C5. Kemudian kuda kali gajah. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau pion didorong ya. Misal dalam posisi ini pion didorong ya teman-teman, kita bisa lihat bisa melakukan langkah ini ya, pion didorong memberikan ancaman terhadap gajah, tetapi di sini putih maksud saya punya langkah yang bagus, yaitu benteng kali gajah melakukan skak dan raja tidak bisa pindah kecuali ke peta C7, menghalangi pengawasan benteng terhadap raja putih ya. Dan di sini gajah bisa kabur dengan melakukan skak di peta D6, kemudian raja harus berpindah lagi ke peta D7, maka raja putih bisa menyelamatkan diri ya. Nah seperti itu ya teman-teman.
Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di posisi ini kuda makan gajah dilanjut dengan pion makan kuda, dan skak dilakukan, raja bergeser ke petak B2, dilakukan skak lagi, raja naik ke petak B3, skak lagi dan raja naik ke petak A4. Dan setelah langkah ini kemudian hitam melanjutkan dengan benteng ke petak B2 karena tidak bisa melakukan skak lagi. Akhirnya benteng kali gajah dilakukan oleh putih, memberikan skak, raja bergeser, kemudian benteng disusun, pion dimakan, kemudian skak dilakukan, dan gajah menyelamatkan diri sambil makan pion yang ada di petak B7. Pion dimakan, kemudian skak dilakukan lagi, raja bergeser ke peta E5, dilanjut dengan benteng ke peta A6, memberikan ancaman terhadap pion. Tapi kemudian benteng ditukar, diterima oleh Van Foreest tentunya ya, karena sudah unggul perwira, maka pertukaran perwira hanya akan menguntungkan pihak putih ya. Pion dimakan, kemudian benteng kali pion, dilanjut dengan benteng pion didorong ke peta H4 menyelamatkan diri. Tapi kemudian gajah ke peta C6, dilanjut dengan raja ancam benteng, dan benteng digeser ke peta B7 mengancam pion. Benteng naik ke petak H3, benteng kali pion, dan kemudian permainan ditutup dengan skak di petak ini ya, E8, mengancam pion, juga memberikan skak. Kalau raja berpindah ke peta G5 maka ada jawaban benteng ke peta G6. Jadi tidak ada harapan menang lagi, maka ini raja bergeser, akan ditukarkan begini saja, dan akan seperti ini nantinya permainannya. Jadi seperti itu teman-teman, permainan yang cukup cantik ya dari Van Foreest, di mana Hans Niemann melakukan blunder yang tidak seharusnya dilakukan ya, dan ini membuat Van Foreest menjadi pemuncak klasemen, sementara Hans Niemann harus berada di peringkat ke-9 dari 10 peserta ya. Ya mungkin itu teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel N Pasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.